Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar membuat simulasi server DHCP pada jaringan dengan server dan router, yang pastinya menggunakan Cisco Packet Tracer. Sebelum ke simulasi, saya akan menjelaskan dulu apa itu DHCP. DHCP adalah singkatan dari Dynamic Host Configuration Protocol. Adalah protokol yang dipakai untuk memudahkan penyebaran alamat IP internet protokol secara otomatis ke perangkat lainnya. Jadi, tanpanya konfigurasi harus dilakukan secara manual pada setiap komputer supaya mendapatkan alamat IP yang berbeda. Hal ini tentu akan pasti akan merepotkan dan menghabiskan banyak waktu, terlebih lagi jika konfigurasi dilakukan pada jaringan yang besar. Oke. Fungsi DHCP. 1. Mengelola dan mendistribusikan alamat IP. Secara umum, fungsi dari perangkat ini adalah untuk mengelola dan memudahkan distribusi alamat IP ke komputer klien. Proses distribusi ini dapat dilakukan ke banyak perangkat sekaligus secara otomatis. Jadi, artinya Anda tak perlu melakukan konfigurasi pada setiap komputer. Yang kedua, mencegah IV conflict. IP konflik terjadi akibat adanya dua perangkat yang memiliki alamat IP yang sama. Jika hal ini terjadi, perangkat tersebut tentu tak dapat terhubung dengan jaringan. Dengan menggunakan perangkat ini, kesalahan dalam pembagian alamat IP dapat diminimalisir. Selain itu, juga dapat mengelola pembagian alamat IP dengan baik sehingga kemungkinan terjadi kesalahan sangat minim. Yang ketiga, memperbaharui alamat IP secara otomatis. Alamat IP yang diberikan oleh server biasanya mempunyai masa pemakaian atau masa kadaluarsa. Jika alamat IP masih digunakan tetapi masa pemakaian telah berakhir, Anda perlu memperbaharui atau meminta alamat IP yang baru. Dengan DHCP, alamat IP yang dapat diperbaharui kembali secara otomatis tanpa perlu mengkonfigurasi kembali. 4. Mendukung penggunaan kembali alamat IP. Apa sih? Alamat IP yang pernah digunakan dapat digunakan kembali oleh komputer klien. Namun untuk menggunakannya kembali perlu dipastikan alamat IP sedang tidak digunakan oleh komputer lain. Mungkin langsung saja ke simulasinya. Kita membutuhkan satu buah server, terus yang kedua satu buah switch, terus satu buah router, terus 4 buah PC. Oke, langsung saja masukkan device-nya di satu server, terus switch, terus untuk menyambungkan antar device, kita menggunakan kabel strike, pas internet. Oke.
Setelah itu kita memasukkan IP address. Untuk masing-masing IP addressnya, untuk IP address server 17 16.1.1. Oke, berarti tinggal kita masukkan desktop IP addressnya 17.16.1.1. Di sini kita menggunakan IP address kelas A. Oke. Terus masuk ke menu service, masuk ke menu DHCP. Nah, di sini start IP address untuk mengawalinya 16.1. Kita awali dari IP address 17.16.1.5. Dan untuk IP addressnya kita biarkan, dan jangan lupa untuk on-kan lalu save. Oke. Setelah itu tinggal masuk ke menu PC, langsung klik DHCP, maka akan otomatis terisi untuk IP addressnya. Sama untuk PC 1. Oke. Biar mempermudah, kita 17.16.1.7. Pasti berarti yang ini 17.16.1.8. Kembali kita lihat menu desktop. Oke. Maka akan otomatis terisi. Setelah itu kita coba mengirim pesan. Sukses. Oke, setelah itu kita masukkan satu buah router. Bebas mau pilih yang mana. Kita pilih yang ini. Dan satu buah PC. Untuk kabelnya, dari switch ke router kita menggunakan kabel strike, dan dari router ke PC menggunakan cross. Setelah itu, untuk IP address masing-masing ininya kita gunakan yang berbeda, biar 192.168.10.1. Ini untuk 192.168.10. Dan untuk default gateway berarti 17.16.1.2. Oke. Setelah itu tinggal memasukkan IP address. Klik router, pilih config, langsung pas internet. Untuk yang ini kita masukkan IP address yang 17.16. Bisa dilihat dari sebelah sini. Oke. Berarti 17.16.1. Jangan lupa untuk on. Oke. Dan untuk ini
kita menggunakan IP address 192.168.10.1. Jangan lupa on kan. Terus untuk PC ya, kita gunakan 192.168.10.2. dan untuk default gateway-nya jangan lupa untuk diisi 192.168.10.1. Oke. Dan setelah itu kita masukkan default gateway untuk perangkat yang ini. Masuk ke menu service, terus desktop, IP configuration, masukkan IP default gateway-nya yang 17.16.1.2. Oke, setelah itu masuk ke menu service, ke menu DHCP dan masukkan 17.16.1.2. Oke, tinggal save. Setelah itu kita kembali mereset ulang, maka akan otomatis default gateway-nya ada muncul. Oke. Setelah itu kita coba ping dari komputer ini ke ping command prompt ke komputer ke PC 1 17.16.1.7. Oke, ping replay. Oke, kita coba dari ini biar berbeda. Kita ke PC tujuan, ke PC 0 17.16.1.6, maka akan RTO terlebih dahulu. Setelah itu akan replay. Oke, berhasil. Kita coba kirim pesan. Sukses. Akan bisa selalu 2 kali baru sukses. Sukses. Biasakan suksesnya. Oke, saya lupa. Oke, sukses. Oke. Sekian video tutorial dari saya. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.